sudah hadir pada seri diskusi epistema. Kali ini tema kita voluntarisme politik di kalangan kelas menengah urban. Pembicara sudah hadir, Mas Wasis. Sebelum mulai saya bicarakan biodata singkatnya. Nama lengkap Wasis Tora Hadi. Beliau lahir di Yogyakarta 15 Maret 1990. Sejak tahun 2014 sampai sekarang jadi peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI dengan konsentrasi minat kajian politik kelas menengah, ekonomi politik dan gerakan politik. Gelar sarjana ilmu politiknya diraih di jurusan ilmu politik dan pemerintahan UGM di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012. Aktif menulis di artikel media maupun artikel jurnal ilmiah. Buku terbarunya judulnya Pengantar Kajian Globalisasi, Analisa Teori dan Dampak di Dunia Ketiga tahun 2013. Kalau mau bikin email bisa, emailnya wasisto.raharjo.jati@gmail.com atau telepon boleh catat. Kebetulan narasumber kita jomblo jadi bisa cek nomor teleponnya paling mau ya 0822 2149 6786. Karena kita sudah terlambat setengah jam, jadi kita langsung saja. Silakan untuk Mas Wasis untuk mulai presentasinya. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Gaja dan kawan-kawan di epistema yang bersedia mengundang saya yang masih katakanlah anak baru ini untuk ngobrol tentang kelas menengah di epistema ini. Jujur saya ketika awal kali diundang dan shock juga karena saya belum terlalu expert banget di sana, belum selevel Pak Ikra atau Samsul Hadis yang sudah nasional. Saya baru levelnya baru media sosial. Terus terang paper singkat yang ingin saya sampaikan pada teman-teman di sini merupakan paper minat riset saya yang ada di IPI, khususnya di Pusat Penelitian Politik IPI. Konsen saya tentang politik menengah, prestasi itu dan gerakan politik. Kenapa saya memilih yang tiga tema itu? Karena saya lihat bahwa tiga tema itu sangat dinamis dalam konstelasi politik Indonesia, terutama bagaimana kita melihat politik itu berlangsung secara dinamis dari egaliter di tingkat masyarakat, berbeda dengan politik tingkatan elit yang cenderung formalistik dan seremonial. Untuk singkat waktu, saya akan mulai. Kenapa voluntarisme itu menjadi penting dibicarakan dalam mahasiswa kita? Yang pertama, yang itu sudah sangat merasakan masyarakat di luar rumput. Kemudian juga pemerintahan yang serta itu kita tahu bahwa selama ini partisipasi kita untuk mengartikulasikan kepentingan dan opini terhambat dan mungkin hanya cenderung di media sosial. Nah, dan kita tidak punya saluran resmi yang cukup kuat untuk mengarahkan aspirasi kita ke tingkatan negara. Kemudian ini juga akses dari informasi kita yang belum terlalu kuat, yaitu demokrasi kita cenderung formalistik. Kita mendorong demokrasi kita lebih mementingkan adanya prosedur legal formal dan prosedural, sehingga kita terbiasa melihat praktek politik dengan kaku di tingkatan masyarakat, tingkatan negara. Sehingga kalau kita melihat perilaku elit kita di Senayan atau di istana negara, ya kita melihat pola-pola kaku yang itu sangat seperti rasa jasa di kekuasaan itu. Kita tidak melihat sisi dinamis dari mereka untuk coba merakyat negara kita sebagai masyarakat bawah. Nah, kedua, itu yang sudah saya ingin sebelumnya, yaitu kebutuhan akan partisipasi politik yang lebih meluas. Kita melihat bahwa selama ini kita hanya diakui sebagai objek politik kalau kita saat pemilu kada. Kita diakui sebagai seorang yang sangat penting bagi elit kalau kita jadi terdaftar jadi daftar pemilih aktif di DPR atau TPS. Namun setelah itu kita akan menjadi objek kedua. Nah, karena itulah kemudian sekarang ini dengan sebagai teknologi informasi, kebutuhan akan partisipasi dan representasi jadi sangat penting untuk dilakukan. Bagaimana publik tidak hanya diakui sebagai aktor dalam
ya pemilu, tapi bagaimana di luar pemilu mereka juga ingin diakui. Sama seperti kita juga ingin diakui selain hanya untuk penyandang saja, tapi juga yang lain gimana. Nah, yang ketiga ini tadi demokrasi kita yang tadi saya singgung cenderung memberikan kepemimpinan yang serba elitis, maka kita memerlukan banyak kebutuhan demokrasi yang serba teknis dan populis. Jadi sangat mengerti pemahaman masyarakat daripada kita melihat gambar-gambar yang juga abstrak. Itulah menjadi latar belakang kenapa voluntarisme atau sukarelawan itu muncul di tingkatan masyarakat. Oke, kita. Nah, ini definisi singkat yang saya ambil dari literatur. Apa itu voluntarisme? Voluntarisme itu adalah jadi dipakai. Secara sederhana diartikan sebagai kerja politik yang itu dimensinya altruistik dan filantropis. Jadi kita benar-benar unpaid, tidak dibayar sama sekali, benar-benar dari hati nurani. Yang itu orientasinya adalah perubahan sosial politik. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kenapa voluntarisme itu muncul, karena itu sebagai respon dari praktik demokrasi kita yang serba transaksional dan kompromistis, yang serba ingin menghalalkan setting baru-baru dari apa yang kita lakukan. Nah, dengan adanya voluntarisme ini diharapkan muncul semangat politik baru yang itu benar-benar melayani dan tidak mengharapkan sama sekali materi. Nah, dengan kata lain, voluntarisme itu adalah bagian upaya dari masyarakat kelas menengah seperti kita sekarang ini untuk mentransformasikan nilai-nilai sosial seperti yang nilai trust, kepercayaan, resiprokal, terus civic engagement menjadi modal yang kuat. Kita boleh kalah dalam modal uang, tapi kuat dalam modal sosial. Itu yang paling utama praktek voluntarisme yang bahkan saat ini ada di masyarakat. Nah, kita langsung membahas yang urgensi. Cara untuk menyelesaikan permasalahan di akar rumput, kita nggak mungkin menyuruh pemerintah DKI itu katakanlah buang sampah di menyuruh orang buang sampah di jalan kan, buang sampah di tempat sampah kan nggak mungkin. Jadi ada limitasi dari pemerintah di pusat atau di daerah untuk menyelesaikan permasalahan kita yang ada di akar rumput. Kan kita nggak mungkin menyuruh Ahok untuk menyelesaikan masalah kita nggak mungkin. Nah, akhirnya voluntarisme itu muncul sebagai sikap adanya kebebasan fungsi-fungsi negara di tingkat akar rumput yang itu tidak diselesaikan oleh negara sama sekali. Akhirnya kita yang kemudian tampil sebagai ya kita yang mencari masalah atau yang menyelesaikannya. Nah, kemudian yang kedua, sekarang ini muncul keinginan publik untuk melakukan mengorganisasi diri sebagai kekuatan politik. Kita sekarang ini melihat bahwa banyak sekali komunitas publik yang itu entah itu berbasis hobi atau berbasis pada politik yang mereka membentuk satu sama lain demi satu tujuan, apakah itu tujuan politik atau sosial. Misalnya aja Greg Dua dan sebagainya itu merupakan bentuk dari keinginan pelestarian dari masyarakat kita. Nah, ketiga, kesadaran politik yang semakin kuat, hanya keadaan media sosial seperti yang selama ini ditampilkan media itu semuanya benar, dan dari media sosial yang itu kemudian kesadaran itu bangkit. Jadi masalah-masalah yang sepele yang itu tidak cover betul, misalnya masalah rumah tangga misalnya betul, dan itu biasanya tidak ada cover oleh sama sekali oleh media konvensional. Nah, ketiga, deparpolisasi. Kita melihat bahwa selama ini publik sudah semakin skeptis dan apatis dengan partai politik. Itu di paper saya sudah saya singgung, semakin menurunnya, fluktuatifnya tingkatan partisipasi politik kita dalam pemilu. Yang itu saat pemilu pertama tahun 1999 itu sangat tinggi, bagi 3,9%. Kemudian sekarang hanya 10%. Artinya semakin rasional pemilih itu semakin rasional pula mereka akan memilih. Artinya ya dengan semakin banyak kanal informasi yang kita terima dari berbagai macam sumber tentang konteks penjagaan pemerintahan, ya kita akan menentukan sendiri itu mana yang benar dan enggak. Makanya kemudian
deparpolisasi ya, keinginan publik untuk percaya terhadap partai sudah semakin menipis, kecuali bagi mereka yang benar-benar kader militan itu masih bisa. Tapi di tengah-tengah urban seperti sekarang ya terus semakin skeptis lah dari partai politik dengan berbagai macam praktek korupsi dan sebagainya yang lama-lama bukan tentu dengan juga dengan partai politik. Ya. Nah, jadi kita akan membaca tentang karakter voluntarisme di dalam masyarakat kita. Kita melihat bahwa kemunculan seperti hanya relawan Jokowi pada saat pemilu kemarin atau setelah zaman Ahok yang sekarang lagi ngetren yang muncul di Jakarta, kita melihat bahwa gerakan-gerakan mereka yang terbentuk itu lebih sifatnya sporadis, yang itu terbentuk secara massal, tapi langsung kolektif gitu. Mereka tidak satu sama lain, tapi kemudian terikat oleh satu figur. Kalau tidak teman Ahok ya. Nah, yang lain mungkin terikat pada isu tertentu, yang kemudian secara dalam mereka terikat satu sama lain secara emosional. Nah, insan kenapa insan karena digerakkan oleh media sosial. Kita secara sadar dan sadar mengakui bahwa media sosial itu penting buat kita. Ya kita misalnya mau bikin acara-acara tertentu ya kita sama pakai media sosial gitu, ngumpul gitu. Nah, yang kemudian berefek pada emosional. Misalnya kemarin pas munculnya gerakan poin kita untuk kita deh, itu kan muncul karena kita merasa kasihan terhadap seorang ibu rumah tangga yang itu katakan dijahati oleh rumah sakit. Nah itu kan kemudian membangkitkan emosional kita loh. Seandainya saya seperti itu gimana gitu. Atau KPK terus polri kemarin, yang itu kita melihat bahwa KPK adalah harapan dari kita untuk melihat kredibilitas yang masih terjaga. Nah, kita tuh memposisikan diri sebagai penjaga demokrasi gitu loh, akhirnya yang membangkitkan sisi emosional kita sebagai satu aktor yang kuat. Nah, itulah yang kemudian kita dibangkitkan oleh berbagai macam isu yang muncul di lapangan. Munculnya kasus teman Ahok kemarin kan juga atau sahabat Sandiaga Uno karena isunya kan pilkada Jakarta. Misalnya kemarin deh kayak pas pilkada Gubernur DKI 2012, Jokowi terus oke deh. Kan oke digambarkan sebagai elit Jakarta dan kalau punya gini. Terus Jokowi adalah figur orang kampung yang seperti kita pendatang merantau ke Jakarta mengadu nasib. Nah, konstruksi brainstorming itu yang kemudian membangkitkan kita tuh, oh iya, dia seperti kita gitu. Ya sama seperti kita, jadi kita dukung gitu. Nah, gambar-gambar itu yang kemudian membangkitkan secara bawah sadar ya. Sukarelawan itu muncul dalam proses kita. Kalau misalnya yang sekarang ini deh, misalnya kayak Ahok dan Karami deh, juga sama, juga ada tentangan konstruksi yang kita mainkan dulu dalam orang pikir. Misalnya Ahok itu ada prioritas gini, sekarang yang satunya adalah hitungan partai kuat, jadi memunculkan figur David Sugoliat misalnya yang kemudian muncul, oh ini figur yang lemah, kita dukung yuk gitu loh. Secara emosional kita terikat tuh. Nah, karena terikat secara figuritas itu, kemudian kita digerakkan oleh media sosial tuh. Muncul berbagai macam hashtag di Twitter maupun Facebook kita menunjukkan bahwa kita digerakkan oleh satu media sosial. Adanya peran user kayak Dolo Kakung misalnya, atau Ramadan itu merupakan penggerak lah, kesadaran atau suruh misalnya. Ya kita digerakkan secara connected, secara media sosial. Jadi sekarang ini gerakan-gerakan sosial baru di Jakarta ya gerakan media sosial, secara connected dan digerakkan oleh konstruksi tadi, misalnya baik jahat, buruk, jelek dan sebagainya itu yang dibandingkan oleh diskursus di media sosial. Nah sayangnya yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kita ini gerakan relawan kita sekarang ini tidak itu saja temporer. Misal gini, relawan Jokowi misalnya, ambil contoh lagi relawan Jokowi ya. Ini bukan kalisan ya. Asal juga gak apa-apa. Kita relawan Jokowi deh. Kan ketika pemilu presiden kan tuh antusias gini. Terus sekarang ya setelah kita selesai, udah selesai itu. Kita tidak ada tindak lanjutnya apa sih selanjutnya?
dan akhirnya ya kita hanya sebagai sporadis loh, temporer, dan setelah itu selesai itu selesai sama sekali, nggak ada apa lagi. Nah, hal itu yang penting bagi kita melihat bahwa relawan itu juga perlu mengembangkan diri, tapi di luar sana ya itu untuk menjamin bahwa aspirasi itu terjadi dari bawah ke atas itu. Nggak tahu kalau teman aku gimana nih, kalau setelah misalnya Ahok terpilih lagi apakah masih ada atau enggak, saya juga nggak tahu. Nah ini terkait dengan model voluntarisme politik yang berkembang di Indonesia. Nah setidaknya dalam catatan saya sejauh ini, ekspedisi ini ada 3 yang bisa saya rangkai ya teman-teman di sini. Misal yang pertama adalah model sosial partisan group, ya dari kelompok-kelompok voluntarisme yang itu digerakkan oleh figur ya, kelompok itu. Ambil contoh sekarang misalnya teman Ahok ya, Pak Jokowi, sahabat Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Mereka mengidentifikasi diri sebagai pendukung figur. Kenapa figur itu penting bagi model pertama ini untuk bangkit dari figur politik? Karena figur ini merupakan antitesis dari figur-figur yang ada di pemerintahan. Figur-figur seperti yang saya sebut di sini kan orang-orang teknis semua, orang-orang teknis, dan bukan memahami masa secara filosofis, secara modern, kan yang sepertinya cepat yang serba cepat dan serba selesai itu. Nah, relawan itu kan muncul karena itu sebenarnya kita bosan dengan pemilihan yang serba abstrak itu, yang serba mengadakan ideologi itu ya, sudah selesai lah bagi nonsen lah bagi kita lah atau mereka lah. Makanya kan kemudian sekarang ini lebih suka yang sifatnya teknis. Gimana sih masyarakat selesai itu? Nggak perlu dengan berbagai macam kata-kata persepsi itu mendaki dan begitu. Kita perlu hal yang seperti itu simpel tapi mengenal itu juga di masyarakat. Itu yang sosial partisan group ya. Yang kedua kemudian sosial dependent group, yaitu gerakan politik yang bertujuan untuk membawa kepentingan politik. Nah, berbeda dengan kelompok pertama yang mereka mengidentifikasi itu sebagai harapan. Ini benar independen. Mereka tidak sama sekali tidak terikat apapun oleh gerakan, sama sekali tidak terikat dengan politik tertentu. Namun mereka lebih pada pengawalan itu, seperti yang saya sebut di sini adalah kawal pemilu kada, CORC yang sekarang sudah muncul versi online itu. Nah itu merupakan bentuk independent group sebenarnya. Ya mereka melakukan perubahan sosial dengan cara petisi gitu. Nah, mereka sama sekali tidak terlibat sama sekali dengan politik praktis, tapi mereka berusaha mengawal dari awal sampai dari hulu sampai hilir untuk memastikan benar-benar bahwa itu bersih dan benar-benar melayani itu. Dan itu tidak ada, dan yang dikawal pun tidak ada terjebak dari kepentingan politik tertentu dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu organic partisan group, yaitu kelompok relawan yang itu muncul karena terafiliasi dengan partai politik tertentu, misalnya dia mau terjadi bagian partai politik ya, ini nggak ngaku ini. Kesimpulan, jadi munculnya politik politik di kalangan masyarakat kita adalah bentuk expander atau produk yang kita melihat bahwa saluran partisipasi dan representasi politik kita selama ini kan terbungkus sama sekali, tidak ada saluran dari bawah ke atas dulu. Nah, bagaimana kita mau melakukan mengklarifikasi isu kalau tidak ada salurannya? Nah, yang voluntarisme inilah yang kemudian menjadi satu alat bagi kita untuk kemudian membawa masalah-masalah yang itu tidak tercover oleh partai dan media juga ke atas. Nah, namun itu tadi yang saya uji sebelumnya, karena voluntarisme kita banyak isu dan temporer, makanya kemudian kita sangat lemah dalam tidak lanjutnya gitu loh. Ya kelanjutan dari gerakan relawan ya selesai ketika masa itu selesai gitu loh. Atau setelah itu selesai, nanti ya udah sama sekali. Ya kita kalau dibilang sejarah politik kita
fluktuatif sebenarnya. Kalau tidak ada isu yang kuat untuk menggerakkan suatu kelompok massa atau gabung. Misalnya kayak konser Sam 2 Jari itu kan digerakkan karena isunya Jokowi sebagai presiden. Berarti ya selesai, nggak ada sama sekali itu. Karena itulah dari kita penting untuk melihat bahwa relawannya selalu bilang mereka secara politik, tapi sebenarnya informal tidak masuk dalam ranah pemerintah, tapi cukup jadi pengawas lah di luar negara yang berbeda efektif untuk melakukan secara politik. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing. Ini pertemuan awal saya di kamar saya di UPI. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang berkenan. Saya mengharapkan itu dari teman-teman terhadap bisa saya yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Jati, Mas Fasis. Tadi sudah ada paparan dari Mas Fasis tentang alasannya, definisi, dan urgensinya, karakter, sampai model dari psikologi masyarakat kelas menengah. Selanjutnya kita buka kesempatan untuk tanya jawab buat teman-teman. Silakan angkat sebelum kita sebutkan nama dan lembaga afiliasinya. Kalau nggak mau juga apa-apa. Kalau masih tidak. Oke, silakan buat teman-teman dijawab dulu. Apakah tingkat kayak misalnya apakah kedekatan sama pusat politik itu juga mempengaruhi kedewasaan masyarakat kelas menengah untuk akhirnya membentuk relawan? Itu satu. Terus yang kedua, permasalahannya lagi, saya melihatnya relawan ini kan nggak punya kekuatan politik ya. Gimana ketika misalnya mereka bisa menghantarkan seseorang untuk jadi megang kekuasaan, tapi ketika masuk ke pemerintahan, relawan ini nggak punya kekuatan apapun. Mau demo sekeras apapun, mau dudukin DPR, kalau DPR-nya tetap ngedorong sahin suatu undang-undang, itu kan juga jadinya bermasalah gitu, karena salurannya juga ternyata saluran itu lompatnya di DPR. Apakah gimana posisi relawan ini untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah? Karena sejauh ini saya perhatikan pasca reformasi, demo segimanapun juga, mau sampai bentrok segimanapun juga, ya DPR mau nyata-nyatai aja gitu, nggak ngaruh buat kita gitu. Mau naikin BBM, mau sahin undang-undang gitu, karena posisi politiknya kan juga lemah, dan kedewasaan parlemen kita untuk menerima aspirasi yang disampaikan juga menurut saya masih jauh dari harapan gitu. Nah itu gimana akhirnya? Apakah nantinya setelah karena itu jadinya ya udah orang jadinya malas gitu, jadi ya udahlah ngapain juga dari relawan, habis dia jadi pemimpin kepala daerah juga kita nggak punya power apa-apa gitu, akhirnya lupa lagi ya. Habis itu fenomena yang bagus ini akhirnya hilang gitu karena nggak ada kedewasaan dari politisinya, mungkin gitu saja sih. Saya perlu dan saya kan mulai dengan Mas Budi yang bicarakan apakah Mas Budi itu banyak secara sentris dan bagaimana lawan mulai misalkan sendiri. Baik. Yang pertama kalau yang saya diskusikan, memang gerakan relawan politik ini merupakan gerakan baru Mas dalam Indonesia. Katakanlah ini muncul dalam setiap daerah juga. Kalau kita berdasarkan flashback tahun 45, tahun 66, tahun 98 dan kembali tahun 2019, isunya hampir sama kekuasaan dan negara sentris. Kenapa sekarang ini Mas negara sentris dan sebagainya? Mungkin yang pertama kita sudah tahu bahwa kekuasaan ada di Jakarta dan para kumpul di Jakarta. Namun satu lagi yang perlu kita lihat bahwa masa politik politik dan politik ada satu. Kalau kita kayak dengan ini itu masyarakat daerah masih bernuansa tradisionalisme. Karena kalau kata-kata itu mungkin dikotomi yang saya sampaikan mungkin bisa debat
pengalaman bahwa nuansa patrimonial itu masih ada sebenarnya. Kalau kita membaca gerakan proses bernegara, misalnya solidaritas bersifat etnis, tribal, itu kemudian munculkan gerakan modern itu masih ada. Beberapa kawan di daerah saat pilkada maupun gerakan-gerakan juga munculkan seniman-seniman agama itu masih muncul. Nah, itu yang menyebabkan gerakan pluralisme itu masih kaku itu, tidak cross border seperti kita sekarang ini. Mau agama Islam itu kalau di luar mungkin kumpul begitu. Nah, kalau di luar sana kan, di luar Jakarta kan yang itu masih muncul meskipun tidak dari Mas Angga sebutkan dewan relawan Puan. Itu muncul karena mungkin salah satu marganya Puan atau mungkin yang Islam itu bisa jadi mungkin asumsi saya ya. Tapi yang saya tangkap karena sebagai daerah seniman patrimonial tradisionalis dan investor itu masih muncul. Berbeda dengan kita yang sekarang tidak rasional, tidak bermedit katakanlah, sehingga ya identitas itu semua itu yang pertama. Kedua mungkin paling juga kalau kita membaca surveinya APJI, Asosiasi Pengusaha dan Indonesia beberapa kemarin tahun 2005 menyebutkan bahwa hampir 73,8% internet itu ada di Jawa. Yang kedua itu di Sumatera, di Kalimantan. Nah, penetrasi itu juga keluar penting tidak berdasarkan memang kita mas. Sehingga saya ingin di atas bahwa kita gerakan dari sisi media sosial. Nah, kalau kita melihat isu-isu yang berkembang di ranah media sosial kawan kita yang daerah kan juga ikut sekarang sebenarnya. Namun mereka kurang bisa menangkap isu yang daerah. Ada sih isu-isu yang ada di daerah, tapi mungkin karena hashtag kita di mana Jakarta jadi mereka tidak tempat itu. Ya, kalau kita lihat kan yang misal berbeda ini kan yang lebih kurang ya mereka. Nah, itu lah mas. Jadi ya saya bukannya menafikan bahwa sukarelawan daerah itu masih tertinggal juga karena mereka belum ada platform yang kuat dan mereka untuk timbul itu. Mungkin yang banyak cukup kelihatan adalah kasusnya relawan antara keistimewaan Meksiko Jakarta itu juga untuk relawan isinya juga sama, sentimen adat kris itu muncul. Itu yang mungkin teori yang saya anggap kuat ya mas. Dan itu semua berlaku di semua daerah. Kayak relawan reklamasi tadi berluar di Peti itu juga sama, ada hubungan sebenarnya. Isu-isu yang lain mereka masih belum terlalu kontrol. Mungkin berbeda dengan daerah mereka lebih bukan pada kekuasaan, mereka lebih pada sosial dan isu programnya ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Bagaimana relawan itu terus melalui kebijakan politik. Kita akui bahwa relawan itu sebenarnya punya modal sosial. Kita tidak punya modal lagi yang cukup melalui kebijakan. Tapi paling enggak yang saya lihat yang kita alami sekarang ini, kalau kita ngobrol di media sosial, ngobrol apa itu, atau ngomongin orang politisi di media sosial kan namanya sudah bikin pengumuman juga. Nah mungkin kita baru sebatas apa ya ngomongin orang itu loh, tapi belum bisa mulai kebijakan. Tapi itu juga sudah mulai sudah di kalangan elit kita sudah mulai sadar juga kalau lama-lama kita diomongin juga beribaratnya belum pada satu pemilu nanti itu. Nah kita belum sampai sih pada level militansi mengawal kebijakan. Kalau kita melihat kasus secara global misalnya, kelompok upaya misalnya, upaya Wall Street, atau IS-30 atau profesor dunia yang bikin forum sendiri. Nah kita belum sampai mulai ke sana sebenarnya. Kita masih dalam level politik awareness, politik kita sudah mulai berakhir, tapi belum sampai pada level civic engagement, keterikatan sebagai satu publik. Nah mungkin itu yang bisa saya berpas sendiri. Ya kita belum dari saya sendiri kita belum ke lembaga semua. Itu ya masih ya katakanlah kalau kita mengambil isu kalau dari kita ya sudah selesai. Kita hanya cuma duduk di belakang. Saya harap di depannya juga
relawan-relawan di sana, relawan-relawan di desa itu sebenarnya mengembangkan diri lah. Ya supaya kita tuh bentuk kekuatan komunitas yang kuat. Kasus terbaru kan misal atau drama ya, misal gerakan Jakarta itu sampai benar-benar kita belum bisa dengan masalah. Dengan kan mau parang sana, kita jangan tetap gabung. Akhirnya ya kita mau dari sekarang cuma bikin hashtag, bantu follower, baru dulu mas. Belum sampai sih kalau udah gerakan ayo kita kerjakan dulu. Ada sih kasusnya partisipasi berjenis di Sao Paulo. Itu mereka benar-benar kelompok masyarakat mereka memiliki akses uang untuk mengambil kebijakan anggaran. Nah, kebijakan anggaran itu kan belum sampai ke situ sebenarnya, masih banyak lagi semua. Nah, kita juga tahu kok anggaran betul ya mas yang katakanlah kita masih belum kuat secara civic engagement gitu. Ya masih ya saya sadar kok jadi susah. Itu aja sih mas kalau bisa saya nanti kalau udah itu lagi saya bisa yang kedua dari apa marah ya kita khusus perkotaan ya pak. Saya pikir kalau kita melihat kasusnya teman-teman dari teman-teman bisa kita dari sebelumnya atau kedua itu ya kita menangkap isu provokasi pak, misal kemacetan dalam kota-kota itu yang tidak memadai dan sebagainya. Nah sayangnya yang kita lihat ini adalah kalau kita sendiri baru sadar kalau itu muncul dulu. Nah, kalau misalnya gerakan itu kita kan baru sadar lah itu muncul. Yuk sepeda. Nah sebenarnya kan nggak cuma ada misalnya sepeda kapal misalnya atau gerakan banjir atau relawan banjir dan sebagainya. Nah isu perkotaan kita tuh selama ini cuma apa ya yang kita katakan gerakan perkotaan itu ya yang dirasakan aja tapi nggak kita ulangi dulu. Ya selama ini namanya kita cuma merasakan Jakarta banjir, macet, yang panas, tapi kita tidak punya inisiatif untuk melakukan perubahan diri loh pak. Nah ini ya isu-isu seperti itu ya kurang ditangkap secara lebih bos loh pak. Akhirnya kita cuma menjalankan para elit pak, nggak bikin tol baru, nggak bikin apa gitu. Ya kita tidak bisa, kita yang merasakan diri kan itu tidak bisa melakukan solusi loh pak. Yang terkait dengan partai politik kemarin, saya kayak relawan Islam kemarin kan isunya kan aman orang kota jadi senternya. Nah kalau Jakarta kemarin, saya belum melihat. Nanti kalau ada ikut bisa saya tarik. Tapi kalau kita melihat relawan Islam yang Pakistan di luar kota Surabaya kemarin, isu yang di relawan adalah soal taman dan penataan, soal taman dan soal penataan perempuan itu. Jadi kita tahu secara luas mereka Surabaya sebenarnya. Hanya dengan saya suatu turun sendiri ke jalan begini itu kan menggerakkan diri loh pak. Dan sebenarnya Jakarta kan kita belum tahun 2009 dari pusatnya karena timbul karena timbul ekonomi dan juga itu di pasar kerjaan masyarakat kan sebelum ini kan secara militan, namun mereka tidak punya mereka tidak belum mau berhasil secara kuat berusaha. Saya akui bahwa kelas menang kita dari mana didefinisikan ini dirasakan. Kalau kita melihat berbagai macam definisi border misalnya, yang kelas kita adalah kelas menengah adalah kelas masyarakat yang diberikan secara asas. Nah, sementara kan kalau kita membaca secara sosial kan lebih luas sekali pengertian kelas menengah. Ada yang apa itu jelas kita sendiri bingung kita sama gimana ya apakah dengan kita memakai iPhone, MacBook tetapi kalau kita masuk kelas menengah atas tidak boleh juga kalau kita sudah pakai motor juga tetapi kan kalau kita kelas menengah juga belum tentu. Saya tuh bahwa kelas menengah kita itu di sebenarnya kita pakai ini harus lebih ada konsumtif lebih mengejar lifestyle daripada politik. Akibatnya ya kita kalau kita sudah bicara politik, peraturan kita lebih mengejarnya simbol-simbol dan siapa misal dalam kasus
kita akan jatuh sebagai kampus yang apa? Ya, kita akan jaga kita jadi muslim paling ini kajian ulong. Nah, kita lebih karena simbol, bukan karena substansinya itu secara politik itu yang banyak kasih karena visi kok tidak kami bersama karena kita lebih dekat tujuannya ke semua. Ya kita misalnya untuk mobil atau untuk apapun, ya kita lihat kalau karena ya kita kemudian apakah mereka menggunakan sebagai tindakan politik itu sangat mungkin soalnya masalah politik masalah yang ada di diri kita dia ada di Thailand dia akan kita people power di Filipina atau bahkan di Malaysia atau bahkan muncul dari kalkulasi misalnya dengan itu kan muncul korupsi di dalam kita juga sama atau yang lain di Turki deh kita juga muncul saran itu kan contoh real dari kelompok superman yang kita yang masyarakat Turki takut akan adanya otoritarisme yaitu mengancam kemalisme dan sebagainya kemudian dari yang tadi saya sebut bentuknya dua masih dulu ini kan yang saya lihat misalnya di Solo itu muncul gerakan heritage atau di sama sekarang juga di Jakarta isinya itu penataan rumah ya. Kemudian di Bandung isinya tentang pakai distrik. Kalau kita melihat berbagai macam kreativitas kelas menengah muda itu kan sebenarnya bagaimana tuh mereka menuangkan ekspresi mereka dalam berbagai bidang yang nah kalau kita lihat itu sebenarnya efek positif sebenarnya di Bandung itu gerakan kreativitas mereka muncul dalam berbagai macam berbagai populer misalnya mural atau distro dan lain sebagainya atau mungkin arsitektur dan taman. Kalau di masuk geng motor juga ya geng motor kalau di Semarang itu ada prestasi Solo juga Jakarta juga sama. Kalau menurut saya bagi saya kreativitas itu muncul karena mereka kan identitas kotanya seperti dulu ya. Misalnya Bandung bermartabat. Bagaimana sih definisi bermartabat mereka sekarang ini? Kreativitas apa yang mereka tawarkan? Misalnya masuk Jawa. Ya. Dan kita begitu. Nah, misalnya dimasukkan Jogja di hotel. Nah itu bagaimana sih? Itu yang munculkan komunitas Jogja Independen yang itu apa? Gerakan pluralisme yang ini bagaimana isunya tanah dan soal apa jual beli lingkungan yang mahal. Bagaimana itu diberikan lagi dulu. Nah, bagaimana sentimen-sentimen kayak Jogja Idol misalnya, Jogja dipikirkan berada juga. Sayangnya yang perlu kita lihat gerakan ini belum cukup kuat untuk menarik semua kalangan. Ya kalau secara lembaga sistema ini kita perlu semacam endorse dari atas buat kami yang itu arsitek PB bisa koalisi. Kita perlu sistema ya. kalau person yang terlibat di sistema orang-orang secara individual Kita perlu ada saya tertarik dengan strategi
Jadi Ya. tentang bagaimana komunikasi Radio. di base bahwa kita dulu bisa menggunakan bahwa ekspresi kita belum wujud pada satu tindakan konkret tentang penanganan banjir. Pertanyaan saya, siapa di sini yang maksudnya kita dan bagaimana ekspresi yang dibayangkan tentang penanganan banjir yang konkret? Apakah Mas punya suatu pemikiran tentang banjir dalam konteks Jakarta? Siapa kita dalam Mesir ini? Jujur saya bukan ahli hidrologi, saya baru peminat politik. Nah, tapi kalau kita lihat secara sosiologis, kita dalam pengertian penanganan banjir itu bukanlah masyarakat beneran kali sebenarnya sama dengan korban menjadi korban atau yang menjadi objek kejahatan. Kita sebenarnya adalah siapa yang sebenarnya kita tuh melihat sungai itu sebagai bagian dari kehidupan. Pengertian kita dalam bahasa Mas Usman, kelas memang bisa, kelas apa bisa. Nah, pengertian selama ini kan sama yang kita tahu, sungai itu adalah tempat buang sampah. Itu sudah konsepnya sudah lama mengatakan di sekitar kita. Nah, oleh karena itu pengertian kita tuh kemudian berkembang jadi kita sebagai orang yang buang sampah dari pengertian saya. Nah, hal itulah yang kemudian menempatkan sungai itu sebagai satu bagian objek manusia, tidak bukan sebagai objek manusia. Kelas menengah yang kita maksud di sini juga adalah pengguna atas aliran sungai itu sebagai tempat sampah. Terus mungkin tadi sudah dikoreksi ya Mas, kalau Mas bukan kurang pendapat dengan saya, karena saya juga bukan ahli hidrologi Mas. Nah, kalau soal penanganan lingkungan di dalam sungai, saya pernah sih. Sedikit saya tahu, saya pernah mendengar ceritanya dari Romo Mangku. Nah, penanganan paling penting Jakarta. Bagaimana beliau baru saya inklusif masyarakat di pinggiran tanah Talim, kemudian secara aware mereka sadar dan lingkungan mereka. Karena saya pikir masyarakat Bandaran Kali di kota besar dan banjirnya itu sebenarnya merupakan fokus dari timbangan bangunan yang tidak timbangan bangunan yang terjadi di kota, sehingga menarik migrasi dari desa menuju kota, namun mereka belum memiliki keterampilan yang cukup, ini mereka memiliki bandaran Kali sebagai tempat tinggal. Nah, penanganan yang saya maksud di sini, saya bukan jadi seorang yang filosofis seperti Romanun yang harus bangun dari tapi kalau kita melihat secara berplanning, misalnya kita perlu ada kawasan khusus, misalnya kalau kita mengikuti pola urbanistik, dan sebagainya, ya kita perlu melihat bahwa sungai itu adalah objek mati untuk dijadikan tempat tinggal. Sepengetahuan pada saya, karena yang kita lihat pengalaman di barat misalnya, ya sungai adalah kawasan steril, bukan kawasan pemukiman. Nah, bagi saya sih, kita bukannya relokasi ya Mas di Jakarta ini, tapi yang saya lihat adalah bagaimana sih pengajak mereka itu sadar soal lingkungan, ya jangan menjadikan sungai sebagai objek mati atas sampah itu aja tidak sadar ini sebagai bagian dari itu yang saya mungkin Mas betul saya pikir. Iya. Saya pikir Anda membuat klaim yang terlalu kuat bahwa dari sini belum bekerja konkret. Iya, Itu terlalu kuat karena Bapak tadi menyebutkan banyak sekali terutama di seperti itu saja poinnya. Tapi nggak apa-apa. Tapi statement berikutnya menimbulkan pertanyaan lagi bahwa banyak orang yang tinggal di bantaran kali itu migrasi. Buat apa datang? Di kali yang mana misalnya ada berapa persen yang migrasi dari desa? Saya belum bisa sampai sana Mas. Ini hanya gambaran
klarifikasi desa Bapak. Mungkin dua saja. Kayak apa sih konsep politik di waktu dan yang kedua ini kayak apa sih ragam respon dari kelas menengah itu, apakah dia mengikuti dan sedangkan nasional atau kedua dia mengikuti sendiri dan misalnya dia tadi dipaparin ada banyak kuat sadar lingkungan atau sadar politik atau ini ada yang hybrid juga, jadi antara kelompok Madura dan zaman yang bentuk kayak apa gerakan gabungan apa nah, ini sebenarnya yang belum kelihatan dari sana pembahasan mas. Saya setuju sih mas, yang saya paparkan di sini memang volunteerisme yang itu berkembang di dalam masyarakat awam. Tapi memang beda volunteerisme yang berkembang di kalangan aktivis NGO. Nah, kalau aktivis yang saya tahu, volunteerisme yang berkembang di kalangan aktivis NGO lebih mengarah pada siang advokasi isu dan lain sebagainya. Dan mereka volunteerisme yang dilakukan oleh NGO lebih kuat di data. Mereka tampil sebagai kelompok menekan. Nah, sementara kalau kita lihat di volunteerisme yang saya paparkan pada teman-teman di sini adalah volunteerisme yang itu lebih mengisi sifatnya ala representasi. Beda antara wacana volunteerisme yang di teman-teman sama di koalistik. Kan kalau di volunteerisme yang berkembang di kalangan NGO lebih sifatnya advokasi based issue. Bisa istimewa lebih ke lingkungan, bisa ada dan sebagainya. Nah, lebih spesifik dan itu lebih organisasi jelas. Yang sekarang ini muncul di orang-orang luar NGO kan mereka lebih menekankan sebagai kelompok kepentingan interest group. Kalau jadi kan pressure group menekan itu. Jadi volunteerisme yang ditekankan teman-teman NGO adalah segera menekan pemerintah. Nah, kalau volunteerisme yang ditekankan oleh teman-teman saya, teman yang saya sebutkan di sini adalah kepentingan. Jadi bagaimana sih nanti kedepannya aku bisa membantu kepentingan kita? Ini mungkin di situ mas beda jalurnya di situ mungkin yang bisa saya cari. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih volunteerisme di masyarakat urban? Sebenarnya banyak sih mas, banyak ada ada berbagai macam variasi. Misal yang saya tangkap di dekat rumah saya, dekat kontrakan saya di daerah Jakarta itu volunteerisme yang muncul dan volunteerisme etnis Betawi. Bagaimana misalnya model baru jadi bagian dari identitas Betawi yang kami terpikirkan jadi muncul di kontrakan misalnya. Sementara yang kawan-kawan yang ada di Jawa Timur di negara itu lebih menunjukkan moralitas. Jadi volunteerisme mereka, ekspresi seni mereka diturunkan mulai untuk moral. Nah, simbolannya adalah volunteerisme yang berkembang di masyarakat urban itu lebih mengarah pada proses pop culture budaya masa. Jadi meskipun ada juga yang sifatnya lebih sudah organize ya, bisa back to work dan sebagainya. Namun itu kan dikemas secara budaya masa, budaya urban masa. Misal back to work itu bagian dari upaya mengajak masyarakat melihat kan pop culture kan dilihat dari sepedanya, menunjukkan komunitas sepeda fiksi, sepeda dan misalnya sebagainya. Namun kita juga melihat bahwa volunteerisme lain juga muncul selain hanya apa-apa dan juga memunculkan sentimen-sentimen lain. Misalnya volunteerisme kelas menengah hipster itu misalnya mungkin mereka berekspresinya di pasar santa. Saya pikir kalau saya sebut satu persatu volunteerisme itu jenisnya macam-macam mas. Dan mereka isinya juga macam-macam. Mungkin ada juga gerakan rohis di kantor ada.
saya akui itu di kantor pemerintah ada juga provisi, ada juga muncul misal gerakan komunitas yang berbasis identitas di Jakarta misalnya, ke komunitas ini apa misalnya. Saya pikir kalau saya sebutkan sesuatu nggak mungkin habis, banyak terus. Tapi yang jelas yang saya tangkap itu lebih mengarah ke pop culture dan eksistensi diri identitas di satu kelompok yang kita sadari atas kanal-kanal yang kita mesti. Mungkin mas bisa kita terus Justru berterima kasih kepada Mas Said karena voluntarisme itu sebenarnya juga bukan barang baru. Tapi itu yang saya tadi katakan itu sangat fluktuasi dan tergantung momennya itu. Kan saya tadi sebutkan ada Bupati 66, 98 dan 15 dan itu sangat berkaitan dengan momen politis dan sifatnya mencari kekuasaan. Kalau dikatakan voluntarisme itu ideologi atau enggak? Ideologi itu sebenarnya ideologinya menurut saya semoga akan pasti punya ideologinya masing-masing, walaupun mungkin bukan ideologi media atau ideologi yang ada di ideologi di filosofi sih ngomongnya sih ya. Baik. Ya, saya pikir memang setiap gerakan voluntarisme suara lawan itu memang saya buatnya dari ideologi ya, ideal biar lebih enak lagi. Mempunyai gagasan-gagasan sendiri yang mereka tanamkan ya, untuk melakukan perubahan yang pun mereka lakukan versi masing-masing misalnya. Misalnya gerakan Single Progress misalnya, mereka lebih membangkitkan acara kritis kekiri-kirian. Ada juga Mojokerto atau juga Selasa Program. Mereka voluntarisme mereka lebih mengarah pada pembentukan konten substansi. Memang luasan ide mereka tawarkan dalam wacana kritis. Nah, di luar itu yang saya tangkap memang banyak ide lain yang ditawarkan oleh masyarakat, namun itu belum nangkap di permukaan. Sama ini nangkap cuma itu aja yang saya lihat di permukaan. Aku cuma ingin klarifikasi dua pertanyaan karena ya, misalnya kalau kan ada maksud dengan pop culture, sepertinya tadi ditarik kesamaan antara misalnya mural dicontohkan sebagai pop culture begitu ya, yang saya tangkap. Saya ingin klarifikasi apa aja. Apa menurut Anda apa menurut Anda mural, apa menurut Anda budaya massal? Satu misalnya. Kemudian cara definisi para ahli ya. Saya cuma sedikit baca beberapa macam sedikit membaca literatur tentang pop culture misalnya kayak Haryanto dan sebagainya. Bagi saya sendiri pengertian saya pribadi dalam pop culture adalah budaya yang produk budaya yang dihasilkan oleh masyarakat itu sifatnya massal, menyeluruh dan itu berbentuk pada komoditas. Pengertian saya, mas. Oke, kalau mau dibaca silakan. Nah, terus bagi saya pengertian politik bukanlah satu kekuasaan. Saya memegang prinsip politik. Semua permasalahan dalam politik. Yang saya contohkan tadi entah generasi 45 itu merupakan gerakan yang itu terjadi dalam episode sejarah. Nah, bagi saya sendiri adalah saya berpedoman pada politik lokal. Jadi semua permasalahan lokal dalam politik saya. Jadinya tanah apapun yang ada sebut tadi sebagai masalah itu juga politik. Dan saya tidak perlu negara sendiri dalam itu saja. Kalau dari tadi beliau sebagai
kiri-kiri saya tidak bermaksud skeptis dan berprotes, tapi setidaknya ada satu media yang itu mengatakan progresif lah, yang itu belum banyak dilakukan oleh semua pihak. Saya tidak skeptis dengan progres dan sebagainya. Mungkin kalau saya ada, Karena terminologi kriteria itu sangat sensitif. ya saya mengerti. Saya mau bisa panjang itu kalau Anda ngobrol dengan mereka Saya mengerti, saya ada kawan di profesor dan saya cukup banyak berdebat dengan dia. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Komunitas politik yang tadi digambarkan itu didorong dari institusionalisasi supaya dia tidak sporadis. Bagaimana kalau kita menempatkan voluntarisme lain yang sudah muncul? Saya nggak tahu apakah mereka bisa dieksklusikan dari voluntarisme politik, misalkan NU atau Muhammadiyah. Misalkan Muhammadiyah itu ya sudah lebih dulu, Muhammadiyah lebih dulu pada kekuasaan formal, ya. Politik formal lebih dulu mereka itu. Dan voluntarismenya ya voluntarisme itu. Muhammadiyah misalkan itu bukan urban saja voluntarisme, mereka sampai ke kampung-kampung, bikin panti asuhan, ya, bikin sekolah, itu bikin voluntarisme dulu, baru setelah itu jadi Muhammadiyah. Jadi enggak dari Muhammadiyah dulu baru bikin panti asuhan macam, enggak. Ini orang-orang secara sukarela bikin panti asuhan, bikin pesantren, setelah itu baru masuk dalam jaring-jaring yang lebih besar seperti itu. Nah, kenapa tidak itu kemudian dijadikan sebagai alternatif politik? Kita tahu ya ada permasalahan partai politik punya eksklusivitas untuk bisa akses kekuasaan. Kenapa tidak voluntarisme sosial yang berkembang dan tidak sporadis selama itu yang didorong masuk ke arena institusional politik. Gimana menurut Mas Sisi? Terima kasih Mas Daniel atas ini kasih Muhammadiyah. Muhammadiyah itu atau yang lain juga banyak. Dan NU sendiri berbicara pada nilai aliran dasar saja. Itu juga nanti makanya pada penguatan berbagai lain. Bagaimana dengan sekarang? Nah, kita sendiri yang tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa voluntarisme yang kita lihat yang tumbuh dan berkembang sekarang ini adalah belum terlalu memiliki nilai seperti itu. Mohon maaf kalau saya dikoreksi. Kita nilai sipil yang itu menguat seperti dulu itu. Al-Ma'un misalnya di bawah Asraja di NU dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kan daripada kita meributkan memahami hal substansial kan kita lebih menyukai hal yang simbolis yang tadi telah saya sebutkan. Makanya kemudian itu yang membedakan voluntarisme dulu sama sekarang. Kalau yang dulu kan ada nilai civic yang kuat dan itu terasosiasi, mereka kemudian bisa menjadi lembaga. Sekarang yang tadi saya singgung sebelumnya lebih pada proses personifikasi figur atau mungkin personifikasi masyarakat itu belum menyentuh nilai-nilai secara lebih dalam itu. Mungkin ada nilai-nilai modal sosial misalnya ras
aja yang bisa saya ada tanggapan. Contohnya sih banyak sebenarnya saya gitu. Kalau saya kan kita mengalami kebutuhan dengan sistem politik sekarang. Iya. Yang disarankan diharapkan misalnya kemudian atau kan wacana kan wacana politik itu institusi sosial sudah eksis lebih lama ya, sudah teruji. Itu yang dimaksudnya sebagai sarana untuk politik secara langsung. Jadi bisa jadi Pak sebenarnya dulu nggak pernah juga. Ketika pemilu pertama 55 itu kan yang jadi peserta politik itu bukan saja partai politik. Ya, tapi bisa individu, bisa ormas. Ya. Kenapa enggak? Sekarang juga itu bisa dijadikan sebagai alternatif dari sistem partai politik yang sekarang ini yang oligarki. Ini yang pertama kan juga perlu merubah landscape sistem pemilu kita. Karena proporsional terbuka, pada partai ya, kalau itu menurut ulang-ulang dengan sistem proporsional terbuka. Seperti itu mengandalkan sebetulnya sistem daftar terbuka yang memungkinkan praktek politik negosiasi dan satu-satu muncul. Akibatnya ya politik kita ya diwarnai dengan aksi politik uang dan kemudian menjadi sangat penting untuk para politik. Saya sendiri dan itu yang kemudian mendorong kami di kantor untuk mencoba menawarkan sistem politik. Jadi menggabungkan sistem distrik sama sistem proporsional. Kan kalau sistem distrik kan memungkinkan semua orang itu bisa ikut dari dulu. Ya, dapat. Iya, aku Kan memungkinkan yang dibarangkan sebenarnya distrik berbasis county misalnya. Dan kita kan proporsional terbuka. Nah, bagaimana kita di kantor itu berusaha untuk menggabungkan dua arus utama itu loh. Perdebatan sekarang itu seperti itu sebenarnya. Nah, kami di kantor di bidang politik mencoba formula itu sebenarnya. Karena kita tahu bahwa dengan adanya sistem proporsional terbuka ini adalah padangnya para partai dan elit untuk terus berkuasa. Sementara yang selain itu tidak ada lagi. Nah, bagaimana kita menawarkan satu sistem yang lebih egalitarian, bagaimana sih orang-orang independen itu bisa masuk dan bisa pemilu, apa harus membutuhkan berapa suara yang harus kita raih untuk memberi threshold misalnya. Itu yang kami sedang lakukan. Saya nggak tahu apakah ini prosedur atau apa, tapi setidaknya kita ada blueprint lah untuk itu agar semua insan itu bisa masuk ke politik. Harus menjadi partai yang penting. Ini kalau belum puas bisa feedback. tapi kok Memang biasanya tidak pernah puas.